Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Di akhir cerita kemarin, identitas dari Lee Soo sedikit demi sedikit mulai ketahuan oleh jaksa Kim. Kecurigaan tersebut semakin kuat ketika Kim menemukan kalau di setiap kejadian itu Lee Soo berada di sana. Akan tetapi dengan bukti tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan kalau Lee Soo adalah City Hunter. Alhasil dengan hal ini dia akan mengikuti dan akan mencari sebuah kesempatan untuk mengambil sampel dari tubuhnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita drama City Hunter Part 5 versi Efek Movie. Cerita melanjutkan dari Lee Soo yang berniat akan mendonorkan darah kepada ibunya. Tetapi dalam melakukan hal tersebut dia dihambat banyak masalah, terutama Lee yang memerintahkan salah satu bawahannya untuk mencegahnya. Adanya hal ini Lee Soo akan melawan dan mengalahkan bawahan tersebut. Kemudian setelah hal ini ia pun menemui dokter untuk mencocokkan apakah darahnya cocok. Di sini dia mengalami kesulitan lagi, karena Kim datang ke sini dan berniat untuk mengambil sampel tersebut untuk dicocokkan dengan City Hunter. Pada saat itu Lee Soo tidak bisa menolak. Beralasan jika dia menolak maka Kim akan mencarinya. Jadi ia memberikan hal tersebut secara sukarela. Namun ia juga tidak diam saja, yang mana kemudian ia akan mengikuti Kim dan berniat akan menukar sampel itu agar Kim tidak mengetahui kalau dia adalah anak dari Kyung Hee. Nah, dalam melakukan hal ini dia sangat kesulitan, karena tempat ini dijaga sangat ketat, apalagi Kim juga menunggu sampai pengujian ini selesai. Walaupun begitu, Lee Soo akan menyelinap ke dalam dan menukar sampel tersebut tanpa ketahuan. Lalu setelah mendapatkan hal ini, dia bergegas keluar agar tidak diketahui oleh Kim. Ketika perjalanan keluar, dirinya tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Tak lain, itu adalah Nana. Dia berada di sini karena merasa khawatir kalau identitas dari Lee Soo akan terungkap, sehingga dia datang ke sini untuk membantunya. Mengetahui hal ini, Lee Soo langsung membawanya ke sebuah tempat dan memarahinya untuk tidak mencampuri urusannya lagi. Selain itu, agar Nana tidak mendekatinya lagi, Lee Soo mengancam jika dia berniat mencampuri urusannya lagi, maka dia bisa mati. Ia berkata seperti ini agar Nana menjauhinya, mengingat sekarang Lee telah mengawasinya. Benar saja ketika pulang, Lee telah menunggu dan mengancamnya, bahwa jika jaksa tersebut mengetahui identitasnya, maka dia akan membunuh Nana. Akan perkataan tersebut, esoknya Lee Soo berniat akan mengundurkan diri dari MIT agar tidak dekat lagi dengan Nana. Tentu Nana yang mengetahuinya pun merasa bersalah, dikarenakan dirinya tahu kalau ia keluar adalah menjauhinya. Tetapi karena itu adalah keputusannya, ia tidak bisa menghentikan keputusan itu. Namun sebelum dia benar-benar pergi, Nana bertanya apakah kematian dari Won dan Hakso adalah City Hunter. Lee Soo yang mendengarnya hanya bisa diam. Melihat sikap dari Lee Soo seperti itu, Nana percaya bahwa itu bukanlah perbuatannya. Mengingat jika memang Lee Soo adalah pelakunya, kenapa beberapa kali dia menyelamatkannya. Scene berpindah dari arah Kim yang mulai mencurigai sesuatu mengenai kejadian 28 tahun yang lalu dan keterkaitan dengan anggota para dewan. Nah, untuk mengetahui hal ini, dia berniat akan menemui Kyung Hee dan bertanya apa sebenarnya kejadian 28 tahun yang lalu. Kyung Hee menjawab tidak tahu, karena suaminya, yaitu Park, juga menjadi korban dari kejadian itu. Mendengar fakta ini menambah informasi untuk mengungkap misteri tersebut. Tak jauh dari situ, Lee yang melihat Kim mulai mencurigai Kyung Hee pun akan berwaspada. Selain hal itu, dia berniat akan menemui Kyung Hee. Kedatangan ke sini adalah untuk memberitahu kejadian 28 tahun yang lalu dan pembalasan dendam dirinya. Namun di sini, Lee membuat sebuah kebohongan dalam cerita itu, di mana Lee memberitahu kalau anaknya telah mati 5 tahun yang lalu di Afrika. Nah, kenapa Lee melakukan hal ini? Dikarenakan ia ingin membuat Kyung Hee menjauh dari kehidupan Lee Soo. Lantaran jika suatu saat Kyung Hee tahu kalau anaknya masih hidup, maka rencana ini akan menjadi kacau. Tak hanya itu saja, dia juga berniat akan menyembunyikan Kyung Hee dari Lee Soo. Hal ini dilakukan karena ia ingin mengancam Lee Soo jika dia menentang perintahnya, maka ia bisa mempergunakan hal tersebut untuk melawan dan menundukkannya. Sayang rencana ini tak sesuai dengan rencana, lantaran tiba-tiba Kyung Hee telah kabur. Meski mengetahui hal ini, Lee tetap pada rencana dan memberitahu Lee kalau sekarang dia menyadari ibunya. Seketika mendengar hal ini, Lee Soo sangat marah, karena Lee telah melakukan sebuah hal yang terlalu jauh. Dengan hal ini persaingan keduanya menjadi sangat sengit, yang mana dalam sisi dari Lee Soo tetap akan mencari dan melindunginya.
Di hari berikutnya sebelum ia meninggalkan Blue House, Lee Soo akan mengirimkan sebuah surat yang berisi pengakuan dari Si Jeon mengenai kesaksian palsu akan kecelakaan yang dialami oleh orang tua dari Nana. Nah, di sini Lee Soo memberikan hal ini sebagai kado akan perpisahannya. Dalam sisi berbeda, Nana yang mendapat surat tersebut merasa terkejut dan kebingungan kenapa Baemandok baru mengaku sekarang. Dalam ketidakpastian ini dia langsung bergegas ke kejaksaan untuk mengajukan penyelidikan ulang untuk membuat nama kedua orang tuanya membaik. Ketika di sana Kim yang mengetahui bukti ini merasa sedih, lantaran jika pengajuan ini berhasil maka ayahnya akan dipenjara. Nah, sebelum kita lanjut kita akan perjelas dahulu masalah dari Kim dan ayahnya. Ternyata hubungan mereka renggang adalah kejadian kematian dari orang tua Nana. Yang mana ternyata Kim mengetahui kalau ayahnya yaitu Jeon-suk telah membuat sebuah kebohongan dengan menyuap saksi. Dari situ pula hubungan mereka renggang seperti ini. Lalu kenapa jika Kim mengetahui hal ini tetapi dia tidak memberitahukan kepada publik? Jawabannya cukup jelas karena tidak ada seorang anak yang mau ayahnya dipenjara, walau mereka tahu kalau ayah mereka berbuat kesalahan. Adegan berlanjut kembali esok harinya, di mana Lee membuat kejutan besar dengan memberitahukan kejaksaan kalau target selanjutnya adalah Kim Jeon-suk. Kim yang mengetahui hal ini bergegas untuk menemui ayahnya dan bertanya apakah dia melakukan keburukan lain selain insiden beberapa tahun yang lalu. Ayahnya menjawab ia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Perkataan itu membuat Kim kebingungan jika memang ayahnya tidak melakukan kesalahan, kenapa City Hunter memburunya. Kemudian ia menyadari dan menanyakan apakah dia mengetahui kejadian 28 tahun yang lalu. Seketika, Jeon-suk yang mendengar itu merasa cemas dan mengatakan kalau dirinya tidak berhubungan dengan kasus tersebut. Padahal kenyataannya, dia termasuk kelima dewan di balik pembunuhan 20 pasukan. Usai hal tadi, Jeon-suk yang merasa cemas meminta para bawahannya untuk menyekap Si Jeon dan Nana, dikarenakan dirinya berniat akan menghilangkan kesalahan dengan membunuh mereka berdua. Dan tak lama kemudian mereka berhasil dan menyekapnya di suatu tempat. Untungnya sebelum Si Jeon dibuat pingsan, dia memberikan sebuah kode permintaan tolong kepada Lee Soo. Lee Soo yang mendapati hal itu pun bergegas ke sana untuk menyelamatkan Si Jeon. Kita beralih dulu dari arah Nana dan Si Jeon yang tersadar. Saat itu mereka berdua merasa terkejut dan kenapa mereka bisa berada di sini. Kemudian akhirnya mereka menyadari kalau dalang di balik ini adalah Jeon-suk. Tahu hal ini Nana pun akan membuat cara untuk keluar dari sini. Kemudian dengan kemampuan judonya ia bisa mengalahkan penjaga dan bergegas keluar. Ketika di luar Lee Soo berada di sini untuk membantunya. Lalu dengan hal itu akhirnya mereka berhasil keluar. Akan tetapi Lee Soo berniat kembali ke dalam karena sebelumnya ia sempat melihat ruangan yang mencurigakan. Bisa jadi ruangan tersebut adalah sebuah tempat Jeon-suk menaruh uang penggelapan dari sekolah. Mengingat dikabarkan kalau ada sebuah dana yang hilang dari yayasan sebesar 2 miliar won. Penasaran akan hal ini Lee Soo berniat memastikannya. Dan ternyata benar kalau uang tersebut berada dalam ruangan rahasia. Lalu setelah mengetahui hal ini dia akan memasang sebuah pelacak untuk berjaga-jaga jika uang tersebut dipindahkan. Kemudian setelah hal ini dia pun langsung pergi keluar. Naasnya dia tak menduga salah satu anggota dari Jeon-suk menembaknya dengan obat pembius. Akan hal itu, ia pun tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Sedangkan Nana dan Si Jeon yang mengetahui hal tersebut tidak diam saja dan mengikuti kemana mereka pergi. Yang ternyata, para bawahan Jeon-suk berniat membunuh Lee Soo. Dalam keadaan ini, Nana pun memaksa masuk dan menyelamatkannya. Sayang karena dia ceroboh, ia pun tertembak di bahu dan membuatnya kehilangan banyak darah. Melihat hal ini, Lee Soo sangat marah dan mengalahkan semua yang ada di sini. Kemudian, ia pun bergegas membawa Nana ke tempat dari Sohee untuk mendapatkan perawatan. Untungnya karena Nana adalah orang yang terlatih, luka tersebut tak membuat dia mati. Namun meski begitu dia diharuskan beristirahat untuk memulihkan luka tersebut. Hal ini membuat Lee Soo lega. Kemudian agar kejadian ini tidak terulang lagi, dirinya meminta Nana untuk tinggal dengannya sampai ia bisa menangkap Jeon-suk. Setelah kejadian tersebut, Lee Soo mulai merencanakan untuk bisa mengambil uang tersebut untuk dikembalikan kepada para murid. Dalam sela-sela perencanaan ini, Si Jeon tak sengaja menemukan sebuah penyadap di sini. Lee Soo menduga kalau ini adalah perbuatan dari Lee, yang akan mengambil informasi yang dia dapatkan dari Jeon-suk. Alhasil akan hal itu dia pergi ke sana. Ketika berada di sana, dirinya tak sengaja mendengar kalau Lee berniat akan membunuh Nana dan Kyung-hee.
Tak hanya itu, yang paling buruk dari hal tersebut adalah sejak awal Lee membohonginya bahwa ibunya bukan menelantarkannya, melainkan Lee mengambil secara paksa untuk balas dendamnya. Seketika mendengar fakta tersebut, Lee Soo benar-benar marah, mengingat Lee telah menghancurkan hidupnya. Nah, karena sekarang dia tidak mempercayainya lagi, Lee Soo mengancam jika dia sampai menyentuh orang terdekatnya lagi, maka dia tidak tinggal diam. Pernyataan tersebut membuat keadaan menjadi memanas. Jadi bisa disimpulkan kalau pembalasan dendam selanjutnya, mereka melakukan masing-masing dengan cara mereka. Usai dari markas tersebut, Lee Soo kembali pulang untuk merawat Nana. Nah, sekarang Lee Soo akan berterus terang kenapa dia menghindarinya sebelumnya. Bahwa ayahnya, yaitu Lee, berniat akan membunuhnya jika dirinya tidak mengikuti perintahnya. Namun sekarang karena dia mengetahui kenyataan kalau Lee tidak bisa dipercaya, maka ia akan melakukan hal ini sendirian serta melindungi orang yang berharga baginya. Nana yang mengetahui hal tersebut merasa bersalah, dikarenakan dirinya tidak menduga kalau dia telah menjadi beban untuknya. Lalu agar tidak membuat beban lagi, Nana berniat akan membantu Lee Soo dalam melakukan misinya, mengingat ia juga memiliki balas dendam kepada Jeon-suk. Di situ Lee Soo tidak bisa menolak dan akan mengajaknya bergabung dan memberitahukan rencananya ke depan. Namun sebelum melakukan hal ini, Lee Soo berniat akan memasang pelacak di tubuh dari Jeon-suk, yang mana dia akan memanfaatkan waktu ketika Jeon-suk pergi ke dokter gigi. Nah, kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh Lee Soo untuk memasukkan pelacak dalam gigi tersebut. Beruntungnya tidak ada masalah dalam rencana ini, jadi ia akan menunggu rencana kedua pada waktu yang tepat. Suatu ketika dalam pengintaian ini, Lee Soo mendengar sebuah hal yang tak terduga, bahwa ibunya sedang bersama dengan Jeon-suk untuk menyumbangkan uang kepada yayasan sekolah. Mengetahui hal tersebut, Lee Soo bergegas ke sana untuk menemui ibunya. Sayang ketika tiba di sana, ibunya telah pergi. Hal ini semakin membuat dirinya khawatir, mengingat jika sampai ibunya tertangkap oleh Lee, maka akan lebih berbahaya lagi. 1 hari selanjutnya, rencana untuk pengambilan uang penggelapan tersebut dimulai. Sebelum memulai hal ini, 1 hari sebelumnya Lee Soo telah mengikuti Jeon-suk untuk mengetahui kemana uang tersebut pergi. Kemudian setelah mengetahui hal ini, besoknya dia akan memulai rencana pencurian itu, yang mana Lee Soo, Nana, dan Jeon-suk akan membuat pembawa uang tersebut pingsan. Kemudian setelah rencana ini, Lee Soo akan membawa uang tersebut kabur ke tempat yang aman. Sedangkan Nana dan Si Jeon akan mencegah Lee agar tidak mengambil uang tersebut. Sayang upaya pencegahan itu gagal, dikarenakan Lee lebih pintar dari apa yang mereka pikirkan. Namun ternyata ini adalah rencana dari Lee Soo, karena sejak awal dia telah menukar kontainer untuk menipu Lee. Dengan hal ini, akhirnya mereka bisa membawa uang tersebut ke tempat yang aman. Kemudian akan mengirim uang tersebut kepada para siswa yang membutuhkan. Dengan hal ini, rencana pertama untuk mengejutkan Jeon-suk berhasil. Jadi sekarang mereka akan menunggu kesempatan kedua untuk menyelinap masuk ke kantor darinya untuk menyisipkan sebuah kamera tersembunyi. Seminggu kemudian, Nana dan Lee Soo akan memasang sebuah perekam di tempat dari Jeon-suk. Nah, untuk melakukan hal ini, mereka akan berpura-pura menjadi petugas IT untuk memasang kamera tersebut. Ketika dalam menjalankan aksinya tersebut, Kim berada di sini. Tentu alasan Kim kesini adalah berniat untuk menghentikan ayahnya agar tidak berbuat lebih dari ini. Dalam sela-sela menunggu ayahnya, Kim merasa curiga dengan salah satu petugas, dikarenakan rahasia kedua dewan sebelumnya terbongkar oleh sebuah kamera tersembunyi. Penasaran akan hal itu, Kim pun mendekatinya. Untungnya di waktu yang tepat, Nana berhasil mengalihkan perhatian agar Lee Soo kabur. Dalam sisi dari Nana sendiri merasa kebingungan kenapa Kim berada di sini dan apa alasannya. Lee membohonginya dengan memberitahu Kim sedang melakukan tugasnya. Ia berkata seperti itu agar Nana tidak syok ketika mengetahui Kim adalah anak dari Jeon-suk. Lalu setelah berhasil memasang kamera tersebut, Lee Soo akan merekam pembicaraan dari Kim dan ayahnya. Yang mana Lee Soo akan memanfaatkan bukti tersebut untuk menjatuhkan Jeon-suk dalam pidato yang akan diadakan seminggu kemudian. Tepatnya acara itu adalah pelantikan dari Kim karena telah bekerja keras sebagai jaksa. Nah, dirinya akan memanfaatkan waktu ini mengingat waktu tersebut sangat pas untuk membongkar kejahatan darinya. Scene berpindah dari arah Kim yang sangat penasaran siapakah City Hunter dan kejadian 28 tahun silam. Untuk mengetahui hal ini, Kim berniat menemui Kyung-hee. Akan tetapi ia tidak menemukannya. Namun meski begitu, dia mendapat sebuah informasi kalau anak satu-satunya dari Kyung-hee telah hilang 28 tahun yang lalu. Seketika mendengar fakta ini, Kim merujuk pada Lee Soo. Ia mencurigai hal ini karena beberapa bukti yang dia temukan, serta Lee Soo sering ke tempat dari Kyung-hee.
Nah, untuk memastikan hal ini, Kim berniat akan memancing Lee Soo dengan mengatakan kebenaran dari Kyung Hee. Berharap jika Lee Soo pergi sesuai tempat yang dikatakan, maka ia adalah anak dari Kyung Hee. Sayang apa yang direncanakan gagal, karena Lee Soo telah menyadari dan tidak mengikuti jebakannya. Pada sudut yang berbeda, Si Jon sedang mencari keberadaan dari Kyung Hee. Suatu ketika akhirnya dia menemukan keberadaannya, yakni Kyung Hee berada di sebuah kuil di desa. Akan tetapi ketika di sana dia tidak menemukannya. Lantaran kata pemilik kuil, Kyung Hee telah menjalani pertapaan selama 4 hari. Tahu hal ini, Si Jon akan meninggalkan sebuah surat yang bertuliskan kalau Lee Soo adalah anaknya. Sayang ketika pertemuan dengannya, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Tak lain, mobil tersebut adalah milik Jon Suk. Seketika hal ini membuat Lee Soo sangat marah, dikarenakan kondisi dari Si Jon sangat parah dan dikabarkan koma tak berujung. Kejadian tadi benar-benar membuat Lee Soo marah, bahkan ia berniat akan membunuh Jon Suk dalam rencana ke depan. Nah, di sini agak sedikit aneh. Apakah benar perbuatan ini dilakukan oleh Jon Suk atau Lee? Mengingat sebelumnya Lee berniat akan membuat sebuah sesuatu untuk membuat Lee Soo menjadi sepertinya. Kita akhiri cerita sampai di sini. Part selanjutnya benar-benar akan sangat seru dan menegangkan. Lantaran Lee Soo akan membongkar kejahatan dari Jon Suk di depan anaknya yaitu Kim. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.